Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Zulfia Rahmawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi keymap dengan 4 variabel. Keymap adalah alat bantu untuk menyederhanakan ekspresi logika agar lebih ringkas dan mudah diimplementasikan dalam rangkaian logika. Nah, kita mulai ke strukturnya dulu. Untuk keymap 4 variabel, kita menggunakan 4 variabel, misalnya A, B, C, dan D. Keymap 4 variabel terdiri dari 16 kotak. Nah, di sini kalian bisa hitung ada 16 kotak. Karena jumlah kemungkinan kombinasi adalah 2 pangkat 4. Biasanya, 2 variabel ditempatkan pada posisi horizontal dan pada posisi vertikal. Penomoran kolom dan baris menggunakan kode Gray, yaitu urutannya adalah 00, 01, 11, dan 10. Hal ini penting karena keymap, sel yang berdekatan hanya boleh berbeda 1 bit saja. Nah, lalu di sini kalian perhatikan ada tabel minterm. Setiap kotak pada keymap mempresentasikan satu kombinasi nilai A, B, C, dan D. Misalnya nih, 000 adalah M0, lalu 0001 adalah M1, dan 0010 adalah M2, dan seterusnya sampai M15. Kita menempatkan nilai minterm ke dalam keymap berdasarkan posisi baris kolom sesuai kode Gray yang sudah ditentukan. Kalian bisa perhatikan di sini, ini sudah sesuai dengan kode Gray yang sudah ditentukan. Lanjut, kita ke contoh soal dari keymap 4 variabel tersebut. Pada contoh soal ini, kita memiliki 4 variabel, yaitu W, X, Y, dan Z dengan F sebagai tabel kebenarannya. Selanjutnya kita memindahkan nilai 1 dari tabel kebenaran ke keymap sesuai posisi kombinasinya. Hasilnya adalah keymap seperti yang terlihat, ada beberapa angka 1 seperti yang ada di gambar ini yang tersebar pada posisi tertentu. Tujuan utama keymap adalah mengelompokkan angka 1 sebanyak mungkin. Kita akan mengelompokkan angka 1 ini sebanyak mungkin. Aturan pengelompokannya adalah kelompok harus berisi 1, 2, 4, atau 8 sel. Kelompok harus berbentuk persegi, harus mengambil area terbesar, dan kelompok boleh overlap dan boleh warp around atau melengkung ke sisi berlawanan. Pada contoh ini kita membuat 3 kelompok utama. Nah, ini adalah 3 kelompok utamanya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalian bisa lihat dan perhatikan ya. Lalu kelompok pertama ada W aksen, Y, Z aksen. Ini berasal dari angka 1 pada baris W sama dengan 0, X sama dengan 0, dan kolom Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1. Karena hanya satu variabel yang berubah, hasilnya adalah W aksen, Y, dan Z aksen. Lalu kita ke kelompok yang kedua, yaitu W aksen, X, dan Y. Kelompok ini tuh diperoleh dari 2 angka 1 yang bersebelahan secara horizontal. Nih, seperti ini ya. Variabel yang tetap adalah W aksen, Y, W aksen, X, dan Y. Nah, lalu kita ke kelompok yang ketiga, yaitu X, Y, dan Z aksen. Ini adalah kelompok vertikal 2 kotak. Variabel yang tetap adalah X, Y, dan Z aksen. Lanjut, kita ke kelompok tambahan, yaitu angka 1 yang di sebelah sini. Ini adalah angka 1 yang tersisa dan tidak bisa digabungkan lagi. Maka ditulis apa adanya, yaitu W aksen,
X aksen, Y aksen, dan Z. Jadi, hasil yang kita peroleh dari keseluruhannya yaitu hasil akhirnya F sama dengan W aksen, Y, Z aksen, plus W aksen, XY, plus XY, Z aksen, plus W aksen, X aksen, Y aksen, Z. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi F sama dengan W aksen, Y aksen, buka kurung, Z aksen, plus X, tutup kurung, plus X, Y, Z aksen, plus W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z. Nah, demikian penjelasan mengenai Keymap 4 variabel mulai dari struktur tabel, cara pengisian, hingga proses penyederhanaan. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman untuk memahami Keymap dengan 4 variabel yang saya jelaskan ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ingin lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat referensi di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Bye!